teman-teman, simak penjelasan dari kami. Jangan di-skip, ayo nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Messi Mapira, NPM 2226020005. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama anggota kelompok saya, yaitu Anggista Suri Ayu, Tania Febrianti, Tari Sahara, Dina Risti, dan Rosid Mahendra. Terima kasih juga kepada Bunda Nurul Khairani MKM yang telah membimbing mata kuliah kami ini. Nah, di sini kami akan membahas dan menjelaskan tentang gizi dan sosial budaya. Hubungan sosial budaya dengan gizi dalam suatu keluarga terhadap masalah gizi secara langsung maupun tidak langsung dapat terlihat jelas dalam kehidupan suatu masyarakat. Jumlah cukup tidaknya asupan gizi yang dikonsumsi berkaitan erat dengan sosial budaya masyarakat. Kepercayaan suatu masyarakat tentang makanan berakibatkan pada kebiasaan atau praktek makan serta berakibatkan pada kondisi gizinya. Nah, misalnya di sini ada tradisi makanan, upacara adat, selamatan dari Jawa, makanan khasnya itu seperti nasi tumpeng, gudeg, dan sate. Nah, seperti juga kita orang Islam kalau makan dengan tangan kanan. Itu kan juga kebiasaan dan praktek makan serta berakibatkan pada kondisi gizinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Masalah sosial timbul sebagai akibat dari hubungannya dengan sesama manusia lainnya dan akibat tingkah lakunya. Masalah sosial tidak sama antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan alam, tingkat perkembangan budaya, sifat kependudukan, dan keadaan lingkungan alamnya. Situasi sosial yang merangsang individu bertingkah laku disebut situasi perangsang sosial atau social stimulus situation. Individu-individu lain sebagai perangsang. Kelompok sebagai perangsang yang dapat dibedakan lagi atas hubungan intergrup. Hubungan intergrup hasil kebudayaan yang dibedakan yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Budaya adalah daya dari budi yang berupa karsa, cipta karsa dan rasa, dan kebudayaan adalah hasil dari cipta karsa dan rasa tersebut. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Makanan berdasarkan sosial budaya yaitu 1. Food value, fungsi makanan yang dihubungkan dengan kegunaan makanan dan biasanya sang ayah sebagai kepala keluarga akan memprioritaskan mengonsumsi lebih banyak dan pada bagian-bagian yang mengandung cita rasa. Kedua, food belief, fungsi makanan dihubungkan dengan nilai-nilai tertentu yaitu nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Ketiga, food idea, fungsi makanan dihubungkan dengan kepercayaan kesehatan yaitu hubungan antara kebudayaan dan pandangan terhadap suatu makanan yang sudah berinteraksi selama bertahun-tahun dan turun-temurun. Contohnya timun dan buah nanas dapat menyebabkan keputihan. Food whole, yaitu fungsi makanan dihubungkan dengan suatu kepercayaan yang membagi makanan menjadi makanan panas dan makanan dingin. Contohnya makanan panas yaitu merica, jahe, daging kambing, durian. Nah, yang kelima itu food taboo, fungsi makanan dihubungkan dengan larangan tertentu untuk mengonsumsi jenis makanan tertentu karena terdapat ancaman hukuman terhadap barang siapa yang melarangnya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor secara prinsip. Yang pertama, faktor sosial, ukuran keluarga, pendidikan, kepala keluarga, dan pengetahuan gizi ibu. Yang kedua, faktor budaya, kebiasaan makan, dan preferensi bahan pangan dan pantangan makan. Yang ketiga, faktor ekonomi, dominan yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Solusi dan penyelesaian. Yang pertama yaitu perbaikan budaya masyarakat dengan pengarusutamaan gender, terutama tingkat keluarga. Yang kedua, pemberian makanan tambahan yang bernilai gizi bagi anak-anak balita dan orang lanjut usia. Yang ketiga,
ketiga, penilaian gizi terpadu dan konsultasi gizi bagi masyarakat di samping melakukan penyajian atau penelitian atau riset untuk melihat pengaruh budaya terhadap makanan itu tersendiri dengan berbagai implikasi yang terkait di dalamnya. Baiklah, kesimpulan dari gizi sosial budaya yaitu gizi sosial budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku makan dan kesehatan masyarakat. Faktor sosial budaya seperti agama, adat istiadat, kultur, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan mempengaruhi pola makan dan kualitas gizi. Yang terakhir, memahami gizi sosial budaya dapat membantu meningkatkan kesadaran gizi, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup.